Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Garyansa dan sekarang kita lagi masuk di segmen bincang-bincang bareng pembalap. Jadi kita mau bikin podcast mini, tapi ini kita kedatangan salah satu bintang tamu yang punya ciri khas sendiri lah. Dia adalah pembalap motocross dan beberapa akhir kemarin sempat ikut Cast Track juga. Mari kita panggil siapa nih? Bro, masuk bro. Halo guys. Ini ada siapa ini? Saya M. Zulmi Sample Dog. Sample Dog. Ya, biasanya dipanggil Crazy Boy. Apa Sample Dog itu artinya apa? Dulu dijuluki Sample Dog itu tahun 2014-2015 karena cara saya membawa motor itu sedikit sampel ya. Sampel itu sedikit gila dan dognya itu karena mungkin kulit saya yang hitam ngedog. Jadi dipanggil Sample Dog. Ya. Tapi sama MC akhir-akhir ini Crazy Boy. Iya, lebih sering dijuluki Crazy Boy karena mungkin saya banyak mengeluarkan trik-trik yang agak gila. Gila, tapi kamu emang sebenarnya masih sehat atau gila? Agak sedikit-sedikit. Nggak waras lah. Oke, ini ada M. Zulmi. Aslinya kamu mana Zul sebenarnya nih? Aku aslinya Sidoarjo ya. Sidoarjo? Iya, Jawa Timur. Sekarang usia berapa kamu? Sekarang usia 21. 21 tahun, masih 21 tahun dia bro. Udah terjun balap ini udah berapa tahun? Mulai berapa tahun berapa ini? Mulai tahun 2012. 2012 ya. Berarti sekarang 2022. Anggap aja 9 tahun jalan ke 10 tahun berarti ya kan? Ya. Nah, selama 10 tahun nih Zul, kira-kira kamu baru mendapat feel motocross ini bener-bener duniaku itu masuk di tahun keberapa? Di tahun 2019 ya. Oh, baru berapa tahun akhir ini? Ya, 2019 karena di tahun sebelumnya itu saya mungkin masih lebih banyak cedera-cedera dan membuat saya kurang maksimal pada saat melakukan balapan. Sempat down juga? Iya, sempat down karena pemulihannya juga cukup lama. Saya sempat berhenti balap selama 6 bulan karena patah tulang di bagian kaki kiri ya. Dan itu waktu pemulihannya 6 bulan itu. 6 bulan, hampir 1 Iya, tahun nggak balap lah berarti. tahun. Terus kamu ceritain lah sedikit nih, biar pemirsa tahu nih. Awal terjun di balap itu seperti apa awalnya? Kok tiba-tiba kamu masuk dunia motocross? Kenapa nggak di dunia road race atau balap motor drag lainnya gitu? Dulu waktu udah jadi pembalap tapi masih umur 12 itu ya, di 2013. Nah itu sempat ditawarin oleh bapak saya. Nah itu dibawa ke Kenjeran kan waktu Kenjeran. itu masih Sirkuit ada road race itu ya? Iya, sirkuit road race. Jadi nonton latihan road race dan gimana Zul kalau kamu jadi pembalap road race kan enak, sirkuitnya deket gitu katanya gitu. Terus saya jawab kayaknya kurang ekstrim Pak, soalnya saya kan sukanya yang ekstrim gitu, yang menantang. Yang Dari awal emang nggak suka ya kayak di aspal itu? Nggak sukanya karena kurang ekstrim, kurang seni, kayak terbang-terbang terus kan. Kamu malah pengennya yang bisa terbang gitu? Ya bisa terbang terus freestyle banyak gaya gitu kan. Kalau motocross kan kebanyakan kita selain harus kenceng dan juga harus banyak gaya juga biar dikagumi oleh penonton ya. Jadi ya, tapi nggak harus semua banyak gaya nanti. Soalnya berat banget bro untuk bisa melakukan banyak gaya itu. Yang pertama ya, sepengalaman saya itu diejek lah sama temen. Kakaknya gaya. Kalau baru belajar gitu pasti diecekin sama temen karena kalau kebanyakan gaya. Apalagi belum kenceng, udah banyak belum gaya. kenceng. Tapi kalau kamu kuat mentalnya, terus saja lakukan banyak gaya. Tapi nanti akhirnya kamu bisa mendapatkan feel sendiri. Terus akhirnya kamu tekuni lagi biar bisa lebih banyak trik, akhirnya menuju ke freestyle. Nah itu akhirnya kamu menjadi punya keunikan sendiri. Nah itu. Terus ini ada pertanyaan berikutnya Zul. Lupa aku sambil main HP ya. Sekarang itu di 2002 ini ikut tim apa? Saya ikut tim 76 Rider ya untuk motocrossnya, dan untuk grass tracknya saya di Gumelar Nyomot Lestari. Oh kamu ikut grass track juga ya? Iya, jadi ikut motocross dan juga ikut grass track. Berarti baru mulai tahun kemarin ini ikut grass track ya? Kamu bisa ceritain nggak perbedaan grass track sama motocross nih kalau gitu basicnya? Dari pengalaman kamu kan udah nyobain motocross,
kemudian udah nyobain juga gas track. Kira-kira enak dan nggak enaknya aja lah, secara 2 poin atau 1 poin. Kalau sebenarnya seru di motocross ya, karena motor yang kita tunggangi itu udah asli pabrikan seperti itu. Nah, kalau grass track ini kan lebih ke motor buatan dan yang pastinya performanya Modifikasi ya, iya, modifikasi dan performanya biasanya bisa berubah-ubah. Jadi kadang kita enak udah bisa kenceng tapi Tiba-tiba ngedrop. iya, tiba-tiba ngedrop. Tapi enaknya di grass track ini kita nggak gampang bosen ya kalau waktu balapan, karena kan kita mainnya di banyak kelas. Oh iya, Iya. jadi nggak, Banyak kalau motocross kan nggak bisa ikut banyak kelas, satu Iya. kelas nunggu lama race-nya. Oh iya, itu juga sih ya. Tapi kalau masalah hadiah enak mana? Hadiah uang. Kalau hadiah uang, Biar tahu lah ya, teman-teman. kalau hadiah uang lebih di grass track ya. Lebih gas track, kenapa? Iya. Oh iya, ikut berapa kelas itu kan? Iya, karena lebih banyak kelas dan yang pastinya hadiahnya juga cukup banyak. Oh, lebih banyak gas track, tapi yang udah terlanjur di motocross saya sarankan ya nggak usah ikut gas track. Itu modelnya banyak Iya, kalau di gas track. meskipun- kalau kamu nggak dapet tim kayak Zulmi, model sendiri itu juga perlu effort lagi kan ya. Iya, karena meskipun motor SE itu mahal, tetapi motor grass track itu lebih apa, kayak lebih rinci ke spare part. Oke. Ya, jadi kalian pasti harus lebih sering ganti-ganti spare part untuk motor grass track. Motor gas tracknya. Nah, ini hal tersulit ketika di motocross itu apa itu sebenarnya? Hal tersulit ketika berkendara itu apa? Kamu ketika balap jumping atau belok atau pas ngapain, itu yang tersulit menurutmu sebenarnya apa? Kalau saya yang tersulit malah belok ya, karena saya orangnya itu kayak greget gitu. Jadi kalau untuk belok kan biasanya kan feel-nya itu harus kita santai dan buka gasnya itu biasa santai gitu. Nah, kalau saya itu lebih nggak sabaran gitu. Susu Jadi ya, iya, kesusu. kalau Keburu. masuk tikungan kadang langsung buka gas, dan saya juga sering jatuh di berem. Kalau untuk jumping saya malah jarang jatuh karena saya lebih suka jumping ya. Menurut saya jumping itu lebih seru aja gitu, karena kita bisa buka gas full dan kita lompat Enak tinggi lah ya. gitu ya. Enak gitu. Ibaratnya refreshnya ketika balap itu di jumping. Terus gini Zul, ada lagi. Kira-kira kamu sebelum jatuh itu pernah apa yang kamu dalam pikiran? Tiba-tiba misalkan kita jumping terus mau jatuh, itu pikiranmu biasanya apa itu? Yang Iya. kamu bayangin? Biasanya itu Pasah atau kayak- iya, atau apa? Atau kamu konsentrasi lebih kemana? Atau kamu ngeblank tiba-tiba jatuh gitu gimana? Ya, Pikiran yang biasanya muncul ketika wah aku tahu nih jatuh itu. ya biasanya sih kayak ngeblank gitu ya. Apalagi kalau waktu jatuh itu pas kena kepala itu kayak kita itu pernah kayak mimpi gitu loh. Kayak mimpi, aku kayak pernah mimpi jatuh kayak gini di mimpiku gitu. Biasanya seperti itu. Tapi itu sebelumnya jatuh apa setelah jatuh itu? Setelah jatuh, kalau sebelum jatuh biasanya lebih ke kayak tegang gitu ya, tegang kaget gitu. Tegang ya. Iya, cuman tetap kita semaksimal mungkin menguasai motor supaya gak jatuh. Ya kadang 50-50 lah kemungkinannya, kita kadang selamat, kadang juga Nggak ya udah selamat. jatuh, gak selamat. Gitu. Gitu. Terus ini lagi, kamu pernah di berem atau pernah berem itu kamu menyikapinya seperti apa? Permainan, ini memang permainan ya, seperti kayak kita main game. Ya emang kalau menurut saya sih, kalau saya di berem, ya itu artinya saya lebih lambat dari rider yang bisa. Berem. Meskipun berem itu saya. beremnya kasar banget atau Iya, itu ya nggak apa, ini kan memang sebuah permainan. resiko ya. Iya, resikonya emang seperti itu. Jadi kalau kita di berem ya kita terima aja. Cuman kalau kita memberem pembalap tersebut ganti, ya mereka harus terima resikonya. Iya, soalnya kan sering banget nih kita awalnya nyalip terus agak nyenggol dikit, Ya. terus akhirnya mereka nggak terima terus berem ganti gitu kan, Ya, nggak balik. Kalau itu nggak apa sih, itu kan emang permainan. Berarti kamu kalau dari kamu sendiri malah bebas ya? Iya. Kamu nggak mempermasalahkan bahwa ada rider yang kamu udah berem dia terus kamu berem ganti kamu marah-marah gitu? Enggak. Itu kalau menurut saya sih ya permainan ya, jadi ya kita harus siap menerima itu, karena kan ya emang motocross sama grass track ini kan tempatnya saling berem-memberem itu. Kamu melihat orang-orang yang kamu berem terus marah itu kamu gimana nyikapin? Ya saya ya biasa aja, diam aja. Diam Ya paling cuma maaf ya bro, tadi kesenggol lah mungkin kayak Senggol, gitu, ya. padahal niat nabrak. Senggol bro. Tapi ya emang di motocross itu kita nggak bisa menghindari hal-hal yang mengontrol pikiran orang kan, orang nggak tahu Iya. nih. Emang kalau kita melihat dengan bijak itu ada yang sengaja buat menyelakai atau sengaja mendahului dan
kita harus pinter-pinter melihat sisi itu. Terus apa ini Zul? Ini ada salah satu video, nanti kita tampilin dulu videonya. Menurut kamu gimana? Kita lihat dulu videonya. Kita lihat dulu videonya. Reason he slowed up right there. He didn't want Justin Marshall to come back up the inside, but watch what Marshall does right here. Brings Anderson down. Marshall wants that spot. That is the same spot Jason Anderson. Menurut kamu gimana nih? Kalau menurut aku ya emang seperti itu motocross. Motocross seperti ini Iya, ya? emang seperti itu ya. Karena kadang kita kalau nyalipnya nggak kayak setengah-setengah gitu kita agak susah. Apalagi rider yang di depan kita itu kecepatannya hampir sama. Ya, Ya, harus. jadi ya wajar aja sih kalau menurut saya. Ya kalau kalian nggak mau kena tabrak atau kena berem seperti itu ya udah nggak usah main motocross ya. Karena emang seperti ini permainannya. Tapi ini menurutku sih, ini masuknya Barcia juga nggak kotor sih ya. Iya. Racingnya pas, cuma mungkin kalau aku sendiri dari posisi Jason Anderson mungkin Langsung kaget mental kena ini kan apa? Ya kena. Tangannya Ya, tangan Barcia. itu. Ini menurut kamu kotor nggak? Kalau menurut aku nggak kotor. Emang agak sedikit kontak Fisik ya? Iya, Kontak fisik ya. Tapi aku lihat juga salah satu postingan Jason Anderson itu dia malah kayak santai aja kan sama Iya, kejadian itu santai. gitu loh. Dia bilang malah mana ya, kita cari. ngasih apa diskon atau Iya, bonus ke Justin Barcia karena Benar. Justin Barcia udah bisa berem Jason Anderson. Iya. Jadi ini malah malah dikasih penghargaan itu Iya, yang berem. betul. Gimana? Di Indonesia nggak ada kayaknya. Iya, Ya. Misalnya kamu berem aku terus aku ngasih uang kamu 100.000, mantep Jul, kamu udah berem aku. Tapi si Anderson ini emang mungkin bijaksana banget gitu kan. Mungkin Iya. meskipun dia di berem terus kalah, akhirnya tapi dia bisa tahu aku emang ya kalah gitu. Iya, betul. Emang kurang kuat, kalah kuat, dan dia bahkan bilang bahwa kita baik-baik aja. ya baik-baik aja dan Jangan ada yang perasaan cinta yang hilang di antara dia, terus dia malah ngasih kupon diskon itu ya, Iya, buat kupon belanja buat belanja di merchandise-nya Anderson sendiri buat Iya, Barcia. Keren banget. Jadi ini yang harus kita contoh kayaknya Zul, Iya, buat apa mental rider di Indonesia itu, bahwa kita ya emang resikonya seperti itu, tapi kalau balap ya kita harus selesaikan di lintasan, ya tetap di lintasan. Jadi ketika di luar lintasan kita ya udah teman lagi, Iya. anggap aja itu masalahnya ada clear. Kalau kita mau selesaikan lagi ya ketika race lagi boleh, Iya, betul. tapi ketika di luar lintasan ya udah, karena ada pengawas lomba, juri lomba yang bisa memutuskan kita penalti atau enggak. Jadi para orang-orang yang di luar lintasan ya nggak usah menghakimi lah. ya Jadi betul. ya itu kita menilai kalau orang nggak balapan emang nggak pernah balapan atau cuma Ya. nonton itu ya emang Kan rata-rata menilai itu karena kita punya rasa fans ke siapa itu akhirnya condong-condongan gitu kan. ya betul. Kira-kira ada pesan nggak buat teman-teman kamu Jul? Pesan-pesannya apa kira-kira? Nah, kalau buat teman-teman pesan saya apa ya? Ini tentang kayak balapan atau tentang apa ini? Bebas lah. Terus kalau tentang Pesannya berem saya gitu. Kamu pengen di berem? ya kalau masalah berem itu tadi ya nggak masalah sih kalau selagi emang kalian bisa memberem lawan kalian atau memberem saya gitu ya berem aja nggak apa. Cuman kan kalau lawan kamu itu tadi memberem kamu lebih gimana ya, lebih kasar, ya kalian harus siap. Ya, intinya itu ya. harus ikhlas, Kalian harus ikhlas, harus lebih siap, dan yang pastinya nggak boleh marah loh ya, karena ini kan sebuah permainan. Iya. Ya marah boleh, tapi nggak usah dilampiaskan lah. Iya. Kamu marah bikin video tonjok-tonjok tembak sendiri boleh. Tapi jangan sampai kita marahnya itu mengakibatkan pasal hukum. Jadi Iya. misalnya kita hantemin orang atau apa itu jangan. Iya. Jadi kamu marah hantemin motor kamu sendiri boleh. Jadi itu pesan saya ya. Jadi oke, mungkin bincang-bincang kita sampai di sini Zul. Iya. Terus terima kasih buat Zulmi udah mau kita ngobrol-ngobrol sharing. Dan buat teman-teman, kira-kira ada masukan siapa nih yang episode berikutnya yang kayaknya cocok buat kita ajak obrol bersama? Tinggalkan di kolom komentar di bawah ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Selamat menikmati kenyamanan berbelanja di vmix.id. Keep safety and keep riding.